pertama adalah perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada beberapa indikator yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu yang pertama adalah sampel, analisis, hubungan dengan subjek penelitian, desain, tujuan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Baik, untuk indikator yang pertama adalah desain. Pada penelitian kuantitatif itu desainnya lebih spesifik, rinci, dan jelas, serta desainnya itu ditentukan sejak awal. Jadi sejak awal penelitian itu sudah ditentukan. Terus selanjutnya menjadi pedoman untuk langkah selanjutnya. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif itu desainnya masih umum, fleksibel, dan berkembang selama proses penelitian. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel, lalu menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai hal prediktif. Sedangkan tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua, menentukan teori. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Dan yang terakhir adalah memperoleh pemahaman makna. Lalu indikator yang ketiga adalah teknik pengumpulan atau cara pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dari penelitian kuantitatif itu bisa dengan menggunakan kuesioner dari Google Form maupun yang lainnya. Lalu juga bisa dengan menggunakan wawancara atau observasi kepada narasumber. Lalu untuk penelitian kualitatif, teknik pengumpulannya menggunakan dokumentasi, partisipan observation, independent interview, dan triangulasi. Lalu yang keempat adalah instrumen penelitian. Pada penelitian kuantitatif itu menggunakan tes, angket, wawancara, instrumen yang telah terstandar. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu peneliti sebagai instrumen dan juga bisa menggunakan buku catatan, tape recorder atau rekaman, dan juga kamera. Selanjutnya adalah indikator sampel. Pada penelitian kuantitatif itu lebih besar, representatif, dan sedapat mungkin dilakukan dengan random dan juga ditentukan dari awal. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu sampelnya kecil, tidak representatif, dan berkembang selama penelitian berlangsung. Lalu dari segi analisis, pada penelitian kuantitatif ini setelah selesai pengumpulan data itu baru dianalisis dan dengan menggunakan analisis deduktif serta menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu analisisnya dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah hubungan dengan subjek penelitian. Pada penelitian kuantitatif itu dibuat berjarak, bahkan tanpa kontak supaya objektif. Lalu kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Dan yang terakhir, jangka pendek sampai hipotesisnya dibuktikan. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu empati dan akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, dan hubungan antara
keduanya sama. Baik, untuk selanjutnya adalah model-model dari penelitian kualitatif. Yang pertama ada biografi. Biografi adalah suatu studi terhadap seseorang atau suatu individu yang dituliskan oleh penulis atau peneliti atas permintaan dari individu tersebut. Yang kedua adalah model fenomenologi, yaitu suatu studi untuk memberikan gambaran mengenai suatu arti dari pengalaman beberapa individu. Lanjut, yang ketiga adalah grounded theory, yaitu suatu metode penelitian kualitatif yang bersifat konseptual sebagai hasil pemikiran induktif. Dan yang keempat adalah etnografi, yaitu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif terhadap budaya atau sistem sosial dari suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah studi kasus, yaitu metode penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu kelompok. Baik, untuk selanjutnya pembahasan adalah mengenai teori yang mendasari dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah landasan teori fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektifnya dan interpersonalnya dalam suatu penelitian. Nah, pada landasan fenomenologi ini pendekatannya berupa untuk menangkap berbagai persoalan yang ada pada masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Karakteristik pada landasan fenomenologi ini yang pertama adalah tidak berasumsi mengetahui makna bagi manusia yang akan diteliti. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap makna sesungguhnya dari apa yang diteliti. Yang ketiga adalah menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Yang keempat adalah interaksi seseorang dengan orang lain merupakan cara menginterpretasikan pengalaman manusia. Dan yang kelima adalah memahami subjek dengan melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, untuk membuat atau menentukan teori landasan fenomenologi ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama harus menemukan fenomena penelitian. Setelah menemukan, kita melakukan analisis terhadap fenomena tersebut. Lalu selanjutnya adalah menentukan subjek atau konteks yang akan diteliti. Yang keempat adalah mengumpulkan data di lapangan. Yang kelima, membuat catatan dan termasuk dokumentasi yang berupa foto maupun video. Dan yang keenam adalah menganalisis data. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Untuk contoh pada landasan fenomenologi ini adalah adanya tawuran atau bentrokan pada antar mahasiswa atau sekolah satu dengan sekolah yang lain. Hal ini terjadi karena kurangnya kasih sayang antara para pemuda atau anak-anak sekolah antar satu dengan yang lain. Baik, untuk yang kedua, landasan yang kedua adalah landasan etnografi. Landasan etnografi ini adalah suatu jenis metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kehidupan dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat atau kultur budaya. Etnografi ini merupakan serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan budaya dalam suatu masyarakat di sebuah daerah. Karakteristik dari landasan etnografi ini adalah kultur theme atau suatu budaya yang tergambarkan pada masyarakat atau komunitas. Yang kedua adalah
A culture sharing group, yaitu penelitian yang dapat dilaksanakan pada 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, maupun bahasa. Yang ketiga adalah field work, yaitu tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting, tempat, dan lokasi yang dapat dipelajari. Dan yang terakhir adalah a context, yaitu setting tempat yang melingkupi kelompok budaya yang dapat dipelajari. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah dalam membuat landasan etnografi atau teori etnografi, yang pertama adalah menentukan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi. Yang ketiga adalah memilih tema kultur atau isu dalam suatu masyarakat. Yang keempat adalah menentukan tipe etnografi yang cocok. Yang kelima, mengumpulkan informasi maupun data yang ada dari lapangan. Lalu yang terakhir adalah menulis gambaran secara menyeluruh dari sudut pandang partisipan maupun penulis. Untuk contohnya landasan etnografi adalah budaya masyarakat Jawa, yaitu budaya Grebeg Suro yang dilakukan pada bulan Asyura. Dan yang terakhir adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki praktek yang dilakukannya sendiri. Penelitian tindakan ini lebih identik dengan penelitian yang dilakukan oleh pelaku pendidik untuk meningkatkan kualitas diri maupun kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan itu sendiri secara umum. Karakteristik pada penelitian tindakan ini, yang pertama adalah problem yang dipecahkan merupakan persoalan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah penelitian memberikan tindakan rencana untuk memecahkan permasalahan sekaligus meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus tingkatan yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun kerja mandiri. Nah, langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini, yang pertama adalah melakukan diagnosa, yang kedua membuat rencana tindakan, yang ketiga melakukan tindakan, yang keempat melakukan evaluasi, dan yang kelima pembelajaran. Nah, untuk contoh dari penelitian tindakan ini adalah dengan membuat suatu kelompok belajar dalam sebuah forum kelas, di mana dari kelompok ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Dengan begitu akan meningkatkan kualitas dari peserta didik. Baik, selanjutnya adalah landasan filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Contoh dari filologi adalah naskah kuno atau buku-buku kuno yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah landasan teori historis. Teori historis atau sejarah adalah gambaran mengenai peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia dan disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kenyataannya. Teori ini digunakan untuk mempelajari semua kejadian masa lampau untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Contoh dari teori historis adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah landasan teori wacana. Teori wacana adalah rangkaian peristiwa yang terstruktur dan saling berhubungan untuk menghasilkan satu rasa kepaduan yang disusun secara sistematis. Hasil dari teori ini
berbentuk gambaran kejadian suatu peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan referensi yang berkualitas. Contoh dari teori wacana ialah jurnal maupun artikel ataupun buku-buku yang bisa digunakan untuk referensi. Demikian penjelasan dari kelompok 3 mengenai perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta landasan teoritis. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.